Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Jana Safiani. Saya mahasiswa semester 5 Prodi Akuntansi STY Kasih Bangsa. Saya Filipus Gulo, mahasiswa semester 5 Program Studi Akuntansi. Halo, perkenalkan, nama saya Sekara Rindy Saputri. Kita membahas mengenai sistem akuntansi penggajian dan pengupahan. Sebelum kita lanjut ke materi tersebut, apa itu gaji? Nah, kita akan membahas tentang gaji terlebih dahulu. Gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh seorang karyawan yang memiliki jabatan. Contohnya, jabatan sebagai manajer. Sedangkan upah sendiri itu pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana atau yang sering kita sebut dengan buruh. Bedanya gaji dengan upah, jika gaji itu diberikan 1 bulan sekali, sedangkan upah diberikan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau produk yang mereka hasilkan. Di dalam sistem akuntansi, penggajian, dan pengupahan, ada jaringan prosedur yang membentuk sistem tersebut. Masing-masing ada 5. Di dalam sistem penggajian, pertama ada prosedur pencatatan, kedua ada prosedur pembuatan daftar gaji, ketiga ada prosedur distribusi biaya gaji, keempat ada prosedur bukti kas keluar, lalu kelima ada prosedur pembayaran gaji. Dan di dalam sistem pengupahan juga ada 5. Pertama ada prosedur pencatatan waktu hadir, kedua ada prosedur pencatatan waktu kerja, ketiga ada prosedur pembuatan daftar upah, keempat ada prosedur bukti kas keluar, lalu kelima ada prosedur pembayaran upah. Dokumen yang digunakan, yang pertama ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah, yang kedua kartu jam kerja, yang ketiga kartu jam hadir, yang keempat daftar gaji dan daftar upah, yang kelima ada rekap daftar gaji dan daftar upah, yang keenam ada surat pernyataan gaji dan upah, yang ketujuh ada amplop gaji dan upah, dan yang terakhir adalah bukti kas keluar. Fungsi-fungsi yang berkaitan dengan sistem akuntansi penggajian dan upah itu, yang pertama ada fungsi kepegawaian, yang kedua ada fungsi pencatatan waktu, yang ketiga ada fungsi pembuat gaji dan upah, yang keempat ada fungsi keuangan, dan yang terakhir ada fungsi akuntansi. Fungsi kepegawaian di dalam struktur organisasi posisinya berada di bawah Departemen Personalia dan Umum. Fungsi kepegawaian ini bertanggung jawab untuk mencari karyawan baru, menyeleksi karyawan baru, memutuskan penempatan karyawan baru tersebut, membuat surat keputusan tarif gaji, golongan gaji, dan kenaikan pangkat, serta memutasi karyawan dan memberhentikan karyawan. Fungsi pencatatan waktu bertanggung jawab untuk mencatat waktu hadir bagi seluruh karyawan perusahaan. Sistem pengendalian intern yang baik mensyaratkan fungsi pencatatan waktu hadir karyawan tidak boleh dilaksanakan oleh fungsi operasi atau oleh fungsi pembuat daftar gaji dan upah. Untuk fungsi pemberi gaji dan upah, yaitu untuk membuat daftar gaji dan upah yang berisi penghasilan brutto yang menjadi hak dan berbagai potongan yang menjadi beban setiap karyawan selama jangka waktu pembayaran gaji dan upah. Fungsi akuntansi bertanggung jawab mencatat kewajiban yang berkaitan dengan pembayaran gaji dan upah, dan juga membuat bukti kas keluar yang akan diberikan kepada fungsi keuangan. Fungsi keuangan bertugas untuk mengisi cek yang akan dilakukan untuk pembayaran gaji dan upah dan kemudian diuangkan kepada pihak bank, yang fungsi keuangan juga yang langsung berkaitan kepada karyawan dalam pemberian gaji dan upah. Flowchart sistem akuntansi penggajian terdiri dari fungsi kepegawaian, fungsi pencatat waktu, fungsi pembuat daftar gaji dan upah, fungsi akuntansi, dan fungsi keuangan. Pertama, fungsi kepegawaian memberikan data pegawai yang berisi daftar gaji pegawai, pemberhentian karyawan, dan lain-lain kepada fungsi pencatat gaji dan upah. Kemudian, fungsi pencatat waktu akan memberikan daftar hadir kepada fungsi pencatat gaji dan upah, yang kemudian dibuatlah surat pernyataan gaji dan upah yang akan diberikan kepada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi membuat bukti kas keluar kepada fungsi keuangan dan melakukan kewajiban yang berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian fungsi keuangan akan membuatkan cek untuk bank dan memberikan uang di dalam amplop kepada pegawai.